Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 99-2000 Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 98-93 Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ini yang menarik ya. Nah, kalau dari MPR, nah itu kan kekuatan legislatif Gibran lemah banget. Lemah itu dalam arti dia bukan representasi partai politik gitu ya. Bahkan dia bisa membuat justru oposisi mendukung keputusan bila diputuskan atau ada proses untuk mengganti wakil presiden, karena kan oposisinya PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan sudah memecat Mas Gibran. Jadi secara kekuatan legislatif memang tidak kuat. Jadi teman-teman, ada beberapa hal menarik yang terjadi yang banget jadi perhatian saya sih tentang permintaan para purnawirawan yang minta Gibran dicopot sebagai wapres ya. Jadi ini gue bacain dulu dari Tempo, baru kemudian gue sampaikan pendapat gue. Forum Purnawirawan TNI mengusulkan agar Gibran Rakabuming Raka dicopot dari jabatannya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Forum ini menganggap putusan Mahkamah Konstitusi MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Demikian bunyi salah satu tuntutan tersebut. Berikut fakta-fakta seputar permintaan agar Gibran diganti dari jabatannya. 1. Ratusan jenderal. Di dalam dokumen tersebut dinyatakan bahwa pernyataan sikap tertangani oleh 103 jenderal, 73 laksamana, 63 marskal dan 91 kolonel. Jadi kalau dilihat dari yang tanda tangan, ini bukan pernyataan asal-asalan ya. Karena 103 jenderal, ini 73 laksamana, itu luar biasa. Banyak sekali. Sementara dokumen pernyataan sikap itu ditandatangani oleh TNI Purnawirawan Fahru Rozi, Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Laksamana TNI Purnawirawan Slamet Subianto, dan Marsikal TNI Purnawirawan Hanafi Asnan pada Februari 2025. Total ada 8 poin. Ada Pak Tri Sutrisno juga yang tanda tangan kan? Total ada 8 poin tuntutan dalam purnawirawan pernyataan sikap yang dibacakan Maijen TNI Sunarko dalam acara silaturahmi Purnawirawan Prajurit TNI dengan para tokoh masyarakat 17 April 2025. Usulan penggantian Gibran sendiri tertuang di dalam poin terakhir. Respon Prabowo, sikap Presiden Prabowo Subianto terungkap melalui penasihat khusus Presiden bidang politik dan keamanan Jenderal TNI Purnawirawan Wiranto. Wiranto mengatakan Prabowo tak bisa merespon permintaan itu karena di luar kekuasaannya sebagai Presiden. Ini benar, Pak Prabowo benar. Dia nggak bisa ganti wapres karena ranahnya adalah di legislatif gitu ya. Coba lanjutin ya. Menurut Wiranto, Indonesia menganut sistem trias politika yang memisahkan kekuasaan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif. Sistem itu membuat kekuasaan presiden terbatas. Tidak bisa saling mencampuri di situ, maka usulan-usulan yang bukan bidangnya presiden, bukan domain presiden, tentu presiden tidak akan menjawab atau merespon itu, kata Wiranto di kantor Presiden Jakarta, Kamis 24 April 2025. Sikap Ketua MPR Ahmad Muzani menyatakan Prabowo dan Gibran merupakan pemimpin negara yang sah secara konstitusional. Menurut dia, Prabowo Gibran merupakan satu paket presiden dan wapres yang telah dipilih melalui tahapan Pilpres 2024 hingga dilantik. Muzani menyebutkan meski hasil Pilpres 2024 sempat digugat, namun MK menyatakan kemenangan mereka sah. Oleh karena itulah MPR melantik keduanya pada 20 Oktober 2024.
itu adalah prosesi pelantikan presiden dan wakil presiden hasil pemilihan umum 14.2024. Jadi Prabowo adalah presiden yang sah, Gibran adalah wakil presiden yang sah, kata Mujani di Kompleks DPR Senayan, Jakarta 25 April 2025. Gue setuju sama Muzani, gue setuju sama Prabowo, gue setuju sama Wiranto. Jadi memang nggak bisa diganti Gibran serta merta, kecuali menurut gue ada pelanggaran berat yang sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang lah, sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, maksud saya gitu. Apa aja itu pelanggaran beratnya? Kalau saya tidak salah ada pengkhianatan, korupsi dan lain-lain. Saya penggunaan obat terlarang atau pembunuhan kalau nggak salah, itu juga termasuk pembunuhan berat. Pelanggaran hukum yang berat. Jadi nanti dicari aja. Nah, menurut gua karena ada tuntutan itu, maka kemudian Mas Gibran merasa dirinya harus memperbaiki citranya dia dengan menunjukkan bahwa dia memiliki skill dan kemampuan yang juga tidak bisa dianggap remeh. Apa yang dilakukan oleh Gibran? Dia monolog, bro. Dia menyampaikan monolog. Sampai saat ini yang saya pantau sudah 3 monolog tentang demografi negatif, responnya. Kemudian yang kedua adalah monolog tentang timnas U17. Yang ketiga adalah monolog tentang hilirisasi, gitu. Saya di beberapa occasion sudah menyebutkan monolog ini haknya Mas Gibran sih, boleh-boleh aja. Tapi apakah sesuai? Menurut gua nggak sesuai gitu. Jadi Gibran harusnya bicara tentang hal-hal yang sesuai. Kalau memang mampunya adalah nyenengin orang banyak, tidak monolog, ya nggak usah dipaksa. Walaupun monolog itu hak. Maksudnya nyenengin orang banyak tuh gimana? Ya bagi-bagi buku, bagi-bagi skincare, bagi-bagi susu tuh yang nyenengin orang. Kalau emang bisanya begitu, ya udah mau diapain lagi gitu. Jadi terkait kemudian emang bisa ganti wakil presiden, nggak gampang. Jawabannya itu aja sih. Lantas kalau presiden diganti, kalau wakil presiden diganti, apa kemudian harus dicari wakilnya? Iya, dicari wakilnya. Mekanismenya sih sudah ada di undang-undang ya. Presiden mengajukan kepada MPR dan seterusnya. Nah, jadi memang Mas Gibran harus menghadapi situasi ini gitu. Yang kata Pak Mahfud, mau tidak mau seumur hidup itu akan menggelayut terus tuh di kehidupannya dia. Bahkan anak cucunya juga akan terus-menerus membaca drama bagaimana kemudian keterlibatan sang paman untuk mengubah konstitusi dan lain-lain. Memang sudah diputuskan oleh MK bahwa mereka sah sebagai Gibran sah mendampingi Pak Prabowo. Tapi tentu saja evaluasi Indonesia sebagai bangsa yang besar harus tetap ada dan terus dilakukan gitu ya. Jadi kalau menjawab tadi apakah Gibran bisa diganti sebagai wapres, jawabannya bisa, tapi tidak mudah. Melalui apa nggak tahu juga, mau gimana caranya nggak tahu, mesti dari MPR memang. Nah kalau dari MPR, nah itu kan kekuatan legislatif Gibran lemah banget. Lemah tuh dalam arti dia bukan representasi partai politik gitu ya. Bahkan dia bisa membuat justru oposisi mendukung keputusan bila diputuskan atau ada proses untuk mengganti wakil presiden, karena kan oposisinya PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan sudah memecat Mas Gibran. Jadi secara kekuatan legislatif memang tidak kuat. Kemarin sudah coba dibela oleh PSI, adiknya Kaisang, nggak bisa juga gitu ya. Publik menganggap remeh juga pembelaan dari Kaisang. Mungkin yang dianggap paling dekat adalah Bahlil Lahadalia dari Golkar ya. Mungkin Bahlil akan membela Kaisang, tapi kalau dilihat dari budayanya Golkar yang sangat dekat dengan kekuasaan, kalau kekuasaan kemudian juga menyetujui Gibran diganti, kalau kemudian Bahlil pasang badan ke Gibran, dia tentu pasti akan mendapatkan catatan positif dari Pak Jokowi ya. Tapi kemudian bisa saja dia di Munaslup kemudian diganti sebagai ketua umum Golkar gitu. Nah sekarang kan ketua umum Golkar tuh milihnya paling gampang tuh, karena semuanya pendekar gitu. Jadi sangat mungkin dia diganti. Jadi balik lagi ke sini, kira-kira gimana gitu. Nah, ini saya bacain yang agak panjang ya. Wiranto ungkap sikap Prabowo soal usulan copot Gibran.
Penasihat khusus Presiden bidang politik Keamanan Wiranto menyampaikan sikap Presiden Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI Polri yang meminta Majelis Permusyawaratan Rakyat RI mengganti Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati apresiasi yang disampaikan Forum Purnawirawan tersebut. Nah, ini menarik. Menurut Wiranto, Presiden Prabowo menghormati aspirasi yang disampaikan Forum Purnawirawan tersebut. Teman-teman masih ingat apa yang disampaikan oleh Hendro Priyono? Hendro Priyono menyampaikan bahwa aspirasi dari para purnawirawan adalah aspirasi yang terukur. Jadi memang sampai hari ini belum ada yang kemudian menyatakan bahwa itu ditolak gitu ya. Paling jawabannya gimana caranya, mungkin atau tidak gitu. Namun sebagai kepala negara pemerintahan, Prabowo memahami batasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut sistem trias politika. Saya yakin juga Pak Prabowo pasti nggak akan mau ikut-ikutan. Jadi memang ini bola panasnya ada di DPR dan MPR. Beberapa yang menandatangani surat pernyataan itu adalah Wakil Panglima TNI periode 99-2000, Jenderal TNI Purnawirawan Fahru Rozi, hingga Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia periode 98-93, Jenderal TNI Purnawirawan Tri Sutrisno. Ini yang menarik ya. Tri Sutrisno Wakil Presiden, pasti somebody, bukan orang jauh dari pemerintahan para presiden. Kemudian Fahru Rozi ini sempat menjadi Menteri Agama di era Pak Jokowi dan sangat dekat dengan, dicitrakan sangat dekat dengan Luhut Binsar Panjaitan. Tiasno Sudarto, seingat saya sebelum dia menjabat sebagai Kasat kalau nggak salah ya, dia juga salah satu petinggi BAIS deh. Jadi memang orang-orang yang tanda tangan itu bukan orang-orang sembarangan. Tapi ini 8 poin isi pernyataan tersebut. 1. Kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli, kembali ke Undang-Undang Dasar 1945 asli sebagai tata hukum politik dan tata tertib pemerintahan. 2. Mendukung program kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN. Jadi didukung semua kebijakan dari Kabinet Merah Putih, program kerjanya, kecuali IKN ya. Ya mungkin tidak lama lagi IKN ini akan jadi ibu kota nyerah. Yang ketiga, menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang, dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan. 4. Menghentikan tenaga kerja asing Cina yang masuk ke wilayah NKRI dan mengembalikan tenaga kerja China ke negara asalnya. Kira-kira kalau tenaga kerja asing Cina dikembalikan tenaga kerja Cina ke negara asalnya, maka dikembalikan ke negara mana? Ayo jawab. Cina, betul. Dia kaget teman-teman ya. Padahal itu kan pertanyaan yang gampang banget ya. Ini adalah cara-cara saya mencegah kru saya ngantuk ya. Oke. 5. Pemerintah wajib melakukan penerimaan pengelolaan pertambangan yang tidak sesuai dengan aturan Undang-Undang Dasar 45 Pasal 33 ayat 2 dan ayat 3. Melakukan reshuffle kepada para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi dan mengambil tindakan tegas kepada para pejabat dan aparat negara yang masih terikat dengan kepentingan mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo. Ini menarik. Ini jadi menarik kenapa? Karena tanda tangan ada Pak Trisno. Jadi para jenderal ini nggak mungkin asbun ngomongnya. Dan yang menarik ini, para menteri yang sangat diduga telah melakukan kejahatan korupsi. Udahlah, para menteri yang ngerasa begitu lo ngaku aja, mendingan mundur ya. Kita juga udah tahu kan bro, siapa aja kan. Kita kan juga udah tahu. Masa dia pura-pura nggak tahu ya? Ntar kalau kita sebutin salah lagi. 7. Mengembalikan Polri pada fungsi Kamtipmas Keamanan dan Ketertiban Masyarakat di bawah Kemendagri. Nah, ini mungkin agak berat kalau dibawa ke Kemendagri, tapi nggak tahu ya, terserah Pak Prabowo kan. Yang ke-8 ini, mengusulkan pergantian Wakil Presiden kepada MPR karena keputusan MK terhadap Pasal 169 huruf Q Undang-Undang Pemilu telah melanggar hukum acara MK dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman. Jadi gitu teman-teman, tentang Gibran dan ini ya dia sih silakan aja terus-menerus bermololoh dan mengharapkan masyarakat lupa. Tapi kalau lu monoloh terus-terusan, ini kan di Gibran TV ya, mungkin dia tanda tangan kontrak itu buat 13 episode kali ya. Jadi dia terus
dia yang tanda tangan, dia yang monolog, digaji juga, dari terserah lah. Orang bisa marah dan makin bete loh kalau lu monolog terus-terusan, bos. Memang langsung gede 190.000 viewer. Kalau asli semua viewer itu jadi bagus. Kalau bukan asli kan malu lunya. Jadi menurut saya lakukan hal-hal biasa aja. Kalau mau monolog boleh, cuma hal-hal yang terkait dengan kehidupan lo aja yang Mas Gibran juga paham gitu. Misalnya cara memimpin kota gitu ya, atau ngevlog makanan-makanan gitu, atau ngobrol sama ibu-ibu gitu, boleh juga lah. Lakukan aja, kan Mas Gibran tuh ahli membuat orang seneng. Ya kalau emang bagi-bagi skincare itu bikin orang seneng, ya bikin aja gitu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Indonesia akan tetap jaya, dan menurut saya DPR harusnya memanggil para purnawirawan ini untuk menjelaskan usulannya sehingga tidak menjadi usulan yang liar. Karena kalau usulannya jadi liar, kemudian ada noise ya, dalam komunikasi itu kan ada noise. Jadi kepotong-potong tuh noise. Jadi artinya misalnya dari purnawirawan TNI minta Gibran dicopot dari Wapres, itu kalau ada noise, ada gangguan-gangguan, akhirnya orang bisa dengar TNI minta Gibran dicopot dari Wapres. Gitu. Jadi ini hati-hati sekali masalah komunikasi. Jadi menurut saya DPR harus mengundang para purnawirawan yang mengusulkan minta Gibran copot ini untuk menjelaskan secara langsung isunya dan direspon juga secara formal dari legislatif supaya isunya nggak kemana-mana. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.